lanjutkan di cerita mata. Oke, ini di bagian yang Reaksi yang ketiga. ketiga. Masih terkait dengan keakuan. Kan dari yang pertama aku, yang kedua aku juga, tiga juga aku juga. Iya, tapi untuk yang ketiga ini menurutku unik sih. Unik ya. Uniknya kenapa? Coba lu ngomongnya gimana tuh? Saksikan apa atau tayang? Saksikan dan lihatlah video ini Di tayangan berikut ini. TV banget. Oke, jadi Indigo itu ada 9. Nah, jadi Oh, kalau 9 tipe. 9 tipe. Nah, Oke, jadi udah ditayangin nih. hmm. Terus seperti biasa, aku akan komentar di awal. Iya, Oke. biasa. Kami berkomentar dan mereaksi dari sisi orang awam yang sudah, kamu kan udah bertahun-tahun udah kenal sama aku Iya, ya. betul. Dan dengan teman-teman, yang berteman sama Indigo lah ya. iya, kan selain aku ada yang lain Iya, kan, dan betul. udah bertahun-tahun gitu dah. Menurut kamu? Ya, seperti yang aku bilang di awal, agak unik gitu ya. Karena menurutku kok ada kayak pengkategorian nih gitu. Pengkotak-kotakan ya? Kotak-kotakan nih, karena yang selama aku tahu di dunia itu tuh tidak ada yang begitu. Maksudnya tidak ada pengkotak-kotakan yang 9 lah yang disebutkan ya. Jadi kan sebutkan 9 tuh. 9 gitu, ada yang misalnya healer, ada yang misalnya ngeliat masa lalu, ada yang bisa melihat, kalau dia tadi kan dia mengaku kalau interdimensional itulah yang bisa ngeliat arwah-arwah itu tadi kan gitu. Menurutku sebenarnya nggak bisa, belum tentu satu orang itu satu gitu loh, maksudnya satu kemampuan misalnya healer doang itu enggak, bisa jadi memang ada juga yang mungkin satu doang, tapi ada juga mungkin yang bisa dua, yang bisa lebih dari itu, yang bisa melihat masa depan, yang bisa sambil ngebuhin. Ada juga yang lebih dari itu, misalnya dia bisa sambil ngelihat arwah, ya kan, sambil ngelihat masa lalu gitu. Tapi kotak-kotakan ini tuh yang aku bingung itu tuh dapat dari mana gitu kan. Siapakah yang memulai untuk mengkotak-kotakan ini? Apakah memang dari anggota-anggota tertentu yang mengaku Indigo itu yang mengkotak-kotakan, atau memang ada yang memang orang-orang yang memang di situ yang memang bisa lah pokoknya kasih tahu aku itu siapa gitu loh. Karena aku tuh selama ini tuh ya kalau berteman sama satu ini, ibu ini yang Indigo dan yang lain itu kayak nggak ada gitu, maksudnya mengkotak-kotakan itu tuh nggak ada, karena memang maksudku nggak valid lah yang begitu-begitu. Karena yang kamu lihat tidak cuma satu jenis yang kita punya gitu betul ya. dan aku memang melihat di mereka itu nggak yang cuma satu jenis gitu. Kayak healer doang, iya, atau cuma ngeliat masa lalu betul doang. yang aku bingung itu mereka tuh mengkategorikan itu tuh dasarnya mana? tuh dari mana, bingung kan. Itu jadi yang pertanyaan pertama sebenarnya. Sakit badan gue. Sakit yang tadi ya. Nggak muncul lagi dia. Nggak tahu dari tadi kan soalnya katanya kan muncul di jendela di kaca kan. Ini yang masalah yang Di video sebelumnya, ya video sebelumnya kan ada penampakan tuh, aku lihat di kaca di sebelah kamu. Nah tadi kan kita nggak tahu tuh apakah muncul di kaca atau enggak, karena dia celengok gitu kan. Jadi gue udah tadi ngeliatin di kaca, kelihatan nggak ya? Dia agak gagal fokus gue antara lu sama kaca. Terus Ya. jadinya. Nah jadi intinya gini loh, soal pengkotak-kotakan. Seperti statement aku di video sebelumnya, berbicara sesuai dengan keadaanmu. Betul. Jadi ketika memang keadaanmu cuma sampai segitu, ya kamu berbicarakan sesuai dengan pengalaman yang kamu tahu. Tahu aja. Tapi bukan aku taunya harusnya begini. Gitu. Pengakuan itu tadi pengakuan ya. dan pengakuan ya. Gitu. Pengakuan dan pengakuan. Pengakuan dua itu hal. dalam arti ini ya. Pengen Pengakuan bahwa gue adalah anak Indigo nih. ya gitu kan, gue kayak begini nih, gue hebat nih, ya, gitu ya nah, kan. ya, nah kalau pengakuan sebagai anak Indo dan pengakuan bahwa gue adalah salah satu dari anak Indo itu, gitu. Karena ya tadi aku bilang bahwa dunia gue itu sangat luas, tidak bisa dikotak-kotakan. Semua orang tuh punya kadarnya masing-masing dan berbicara sesuai dengan kadarmu saja. Jangan seperti kamu taunya segini, kamu ngomong bahwa semua orang harus seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk kasus yang ini,
indigo itu tidak bisa dikotak-kotakan seperti itu kan, berarti berdasarkan pengalaman dia ya, karena mungkin dia gue cuma bisa ngelihatnya masa lalu, berarti gue ini. Gue ketemu sama teman gue, dia bisa begini, berarti dia termasuk kayak ini. Akhirnya dia klasifikasikan dan oke, ada sekitar 9 gitu. Enggak, itu kan berdasarkan dari si manusia itu itu yang mengkotak-kotakan dan mengkategorikan hal seperti itu. Padahal kelompok mereka juga ya. Betul, dan padahal sebenarnya tidak gitu. Kayak contohnya ya kamu lihat dari aku lah. Apakah aku termasuk healer? Apakah aku termasuk apa? Kamu sering dengar aku ngomong, betul. Sering ngelihat aku lebih dari satu sih. Yang kamu tuh apa? Berbicara dengan arwah dan roh, udah terus, pasti. Apalagi melihat ya, udah termasuk tadi yang melihat juga ya. Ya, terus bisa melihat depan juga kayaknya. Tapi itu mungkin kalau lagi ini ya. Maksudnya kalau lagi ada diliatin ya, jadi nggak bisa ngarep. Terus apalagi masa lalu juga apalagi bisa. Ya kalau pernah lihat aku ngelakuin bagus, tau aku sih itu ya, nyembuhin. Nyembuhin juga dia bisa. Itu paling sering kan gue nyembuhin. Betul, kayak yang ngurut ya. Ya, dia suka ngurut, soalnya kalau dia megang ngurut gitu langsung agak enakan. Ya, nah itu kan sebenarnya tadi kan dia ada klasifikasi ada 9. Betul. Berarti aku udah 4 lebih ya. Nah, nggak make sense kan? Iya. Ya, jadi sebenarnya gini loh, klasifikasi itu kan sebenarnya dari manusia sendiri yang melakukan klasifikasi ya. Padahal sebenarnya itu tidak bisa diklasifikasian gitu, karena setiap orang itu tadi dibilangin punya kadarnya masing-masing. Tuhan memberikan gift tersebut kepada mereka itu sesuai dengan kapasitas dari Tuhan yang Tuhan tahu bahwa dia sanggup. Dimana ketika kita dikasih kelebihan berarti kita dikasih tanggung jawab. Dan di situ bukan kayak orang indigo itu adalah sesuatu anak yang luar biasa dikasih sebuah kemampuan istimewa dari Tuhan, ibaratnya kayak anak emas. Tidak. Kenapa? Sejujurnya kalau kamu tanya apakah kamu mau jadi anak indigo? Enggak. Karena berat tanggung jawabnya ya. Betul, karena Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin Tuhan memberikan anak-anaknya itu ini gue kasih ini, yang ini gue nggak kasih, ini gue kasih ini, gini nggak dikasih. Enggak. Tuhan itu menyetarakan semuanya, karena itu anak-anaknya, itu adalah orang makhluk yang diciptakan sama Tuhan. Dia sama ratakan, tidak ada yang namanya di sini lebih sayang, di sini nggak disayang, gitu, disamakan. Tapi kenapa ada muncul anak-anak indigo ini? Karena Tuhan tahu bahwa mereka itu bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan orang lain. Betul. Makanya dia berikanlah gift itu gitu kan. Mungkin Tuhan tidak memberikan kemampuan itu kepada kamu karena Tuhan tahu bahwa kamu tidak sanggup. Betul. Kenapa Tuhan memberikan kepada aku atau ke teman-teman yang lain? Karena Tuhan tahu kamu sanggup dengan tanggung jawab itu, gitu kan. Nah, kenapa banyak orang yang bilang mereka pada nggak kuat, pengen ditutup tapi tidak bisa? Tadi kan ada ngomong ditutup tapi dia nggak bisa, gitu kan. Karena kan Tuhan tahu kalau bener real indigo ya, Tuhan tahu bahwa kamu tuh mempunyai tanggung jawab. Ibaratnya kita kan diciptakan Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ketika dia dikasih kelebihan itu, berarti dia punya tanggung jawab yang besar dibandingkan yang lain. Karena memiliki kelebihan itu. Ketika kamu menolak kan berarti kamu menolak apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Apa yang sudah digariskan sama Tuhan, benar nggak? Betul. Gitu. Dan kayak aku bilang aku awalnya menolak dan akhirnya aku menerima, karena ketika kita menerima gift itu, kita tahu kita juga ada tanggung jawab yang sangat besar. Dimana tanggung jawab itu kadang-kadang itu ya berat gitu. Jadi bukan orang menganggap bahwa anak indigo itu sangat bahagia, sangat enak, sangat hebat, bisa tahu segala hal. Enggak, itu berat buat kita. Justru yang indigo yang beneran indigo itu tidak mau memunculkan diri di depan kamera, dan justru orang yang memunculkan di depan kamera yang tidak tahu apa-apa. Iya. Jadi bisalah anak-anak mata-mata menilai itu yang lebih sering muncul di TV itu, indigo yang sering muncul tuh bisa dipertanyakan. Enggak semua sih, maksudnya dipertanyakan apakah mereka memang indigo beneran, apakah cuman kayak indigo ani ya, karbitan lah ya kan. Jadi
Karena Ya. yang aku jujur juga kalau melihat yang indigo yang beneran, mereka nggak mau show off, nggak mau. Maksudnya mereka ngapain gitu loh, nggak ada tujuannya dia, nggak ada keuntungan dia di situ gitu loh, ngapain? Karena tugas dan tanggung jawab kita bukan di situ. Bukan di situ gitu Betul. loh. Sebenarnya gini, mau cerita aja ya. Jadi kan kalau statement kamu kan tadi bilang kan anak indigo biasanya tidak memunculkan diri. Betul. Kenapa aku memunculkan diri gitu kan? Tuh, kenapa nih kalau Ya. ini coba? Karena sebenarnya gini, aku itu untuk membuat channel ini tuh, kita tahu bikin channel ini lama banget, Lama banget. perjuangannya ya. Bener. Karena aku tidak mau memunculkan diri aku gitu, karena aku tahu ketika Tuhan memberikan gift ini kan berarti aku memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya untuk konten Betul. gitu kan. Tapi seringnya dengan waktu akhirnya mungkin gini, kita mengetahui sebuah kebenaran tapi kita tidak mengutarakan kebenaran itu kan salah juga ya. Iya, kita tahu Gitu. tapi kita nggak ngomong. Dan akhirnya jadi membuat salah persepsi. Betul. Gitu. Akhirnya kita berpikir, akhirnya memutuskan aku yang maju, Betul. temanku tidak, maksudnya teman-teman yang indigo yang lain tidak masuk di dalam layar kameranya atau Betul. layar televisi kalian. Jadi yang ditampilkan di aku gitu kan, karena ya kami ingin membenarkan persepsi orang-orang di luar yang salah. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya itu seperti tadi aku bilang, ketika kita menjadi seorang anak indigo, kita bukannya jadi kayak anak istimewa, tapi malahan jadi kita tuh memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan orang lain, karena di mana ada kelebihan di situ kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Iya. Jadi adil sebenarnya. Betul. Jadi kan tingkat keadilan orang mana namanya adil kan, adil tuh berarti kan memang adil, bukan adil maksudnya kayak lu dikasih 5, orang lain dikasih 5, itu adil, enggak gitu kan. Keadilan itu kan tidak di dalam suatu bentuk kuantitatif ya gitu, tapi keadilan itu adalah ketika kamu tidak dikasih kelebihan karena kamu tidak ada tanggung jawab. Betul. Untuk kelebihan itu, tapi kamu dikasih kelebihan berarti kamu dikasih tanggung jawab supaya orang tidak sombong, tidak membuat aneh-aneh dengan game itu. Betul, Gitu. betul. Karena Tuhan memberikan tanda tanggung jawab. Tanggung jawab banyak, masa untuk membuat konten tidak kan? Harus dikerjakan lah istilahnya. Betul. Gitu ya. Jadi aku tuh juga mau cerita. Jadi awal-awal ketika aku menjadi seorang anak indigo pun juga berat ya. Ketika aku menerima itu, aku shock dengan segala hal yang terlihat ya. Jadi kayak ketika yang kamu bilang melihat masa lalu orang, ketika kamu melihat masa lalu orang berarti kan rasa sedih yang mereka alami masuk kita ya. Betul. Gitu, bagaimana kita merasakan apa yang mereka derita, itu berat loh. Itu berat loh gitu, maksudnya ketika kita atau enggak kita melihat masa depan seseorang, tapi kita tidak boleh ngomong, Tidak bisa ngomong. hanya memandang dan menunggu sampai waktunya tiba. Itu berat gitu. Aku bahkan sempat nangis ketika aku mendapatkan pandangan terkait masa depan dan itu terjadi. Aku nangis, aku sampai update status isinya layarnya gelap semua. Aku sampai ngomong, Tuhan, kok aku dikasih penglihatan seperti ini, aku dikasih gift seperti ini, kok aku gak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Kenapa gitu. Teman, ternyata Tuhan memiliki tugasku bukan di situ loh. Ada nih tugas lu nih, tanggung jawab lu tuh ini nih untuk orang ini, bukan terkait dengan hal yang aku pikirkan di otak gitu kan. Tapi memang rasa beratnya ada gitu loh. Misalnya aku sama temanku menyembuhkan orang gitu kan, terlintas kita tuh pengen orang tersebut itu mengetahui bahwa ya kamu salah selama ini, Tuhan memberikan kamu cobaan, ayo kita kembali ke jalan yang benar karena Tuhan masih sayang sama kamu. Tuhan memberikan kesempatan kedua melalui kita. Maksudnya Tuhan Tuhan membantu dia melalui kita perantaranya, bukan kita yang nolong ya, tapi Tuhan yang menolong kita, perpanjangan tangannya saja gitu kan. Tapi kita ternyata disakiti, itulah macam-macam. Itulah kita rasakan sebagai anak indigo yang orang nggak tahu gitu loh. Orang mikir bahwa kita bahagia menyembuhkan orang, wah hebat enggak gitu. Enggak loh sebenarnya mereka ini. Bahkan kalau dibilangin rasa senangnya malahan nggak ada loh, sumpah. Lu bisa tanya sama teman-teman aku ataupun bahkan aku, ada rasa senangnya nggak menjadi anak indigo? Nggak ada.
rasa sakit hatinya lebih banyak. Cuman ya Harus. itu yang harus kita alami dikerjain, gitu loh. betul. Ibaratnya kamu melihat seseorang yang jahatnya nauzubillah, Tapi harus ditemenin. tapi harus ditolong karena Betul. Tuhan bilang Tuhan pengen nolong dia. Kita mau ngomong apa? Kita nggak usah apa kan? Gak bisa. Nggak usah berbuat apa-apa Betul. kan? Itulah tugas orang indigo tuh seperti itu gitu loh. Seharusnya seperti Betul, betul. Jadi bukan keakuan, bukan pengakuan, tapi di mana kita ada beban yang berat yang harus kita pikul. Anak indigo yang asli itu harusnya seperti itu gitu loh. Dan bukan soal pengkotak-kotakan, karena tidak ada yang namanya dikotak-kotakan, adanya kadar. Betul. Orang dikasih kadarnya semana, dan ingat itu bisa diambil karena itu pemberian dari Tuhan. Kan datangnya dari Tuhan nih. Yang banyak ngambil juga yang berhak Tuhan. yang ngasih ya dong Dari Tuhan. Iya. Kalau dia tidak menjalankan itu tadi ya, Kan bukan atau menyelewengkan juga bisa gitu. Karena kan semua sudah digariskan sama Tuhan gitu kan. Nih, kamu lihatlah orang-orang dulu. Orang-orang dulu apakah semua anak indigo? Oh, Kan banyak cerita-cerita rakyat kan. Oh, yang dulu-dulu itu yang Iya, bisa berinteraksi. Iya, yang bisa, yang katanya yang sakti mandraguna bangun candi pakai jin gitu kan. Apakah dibilang dia anak indigo? Enggak. Karena memang mereka dekat dengan alam, mereka juga dekat sama Tuhan gitu kan. Jadi makanya ya mereka bisa berinteraksi berada langsung. seperti itu gitu. Tapi mereka ketika mendapatkan itu kan mereka memiliki tanggung jawab yang diberikan. Betul. Gitu kan, dan tanggung jawabnya berat gitu. Dimana ketika mereka salah dengan tanggung jawab itu, mereka ada karmanya sendiri kan, ada ceritanya. Ada cerita dongeng itu ya. Betul, cerita rakyat gitu. Jadi ya intinya di dalam video ini reaksi kita adalah ya tidak ada pengkotak-kotakan hal itu. Adanya kadar mereka sampai mana, kita sampai mana, orang lain sampai mana, dan tidak ada pengakuan dan pengakuan. Betul. Adanya adalah beban yang harus dipikul dari anak-anak indigo tersebut. Karena setiap karena kan Tuhan adil. Ketika Tuhan memberikan sebuah kelebihan, itu disertai dengan tanggung jawab yang sama sesuai dengan yang dia berikan itu, kelebihan itu gitu. Dan dimana kita sebagai anak indigo, ya kita harus memikul tanggung jawab itu ya, walaupun memang sangat menyakitkan. Itulah kenapa rata-rata anak indigo yang memang pemberian dari gift dari Tuhan itu mereka lebih banyak ngelakuin berdoa, berpuasa, Dekat sama Tuhan. tirakat kalau yang muslim gitu kan. Karena kita itu juga manusia ya, masih ada keinginan daging. Dimana kita ya kayak tadi, kita harus menolong seseorang yang kita nggak suka, tapi Tuhan meminta tolong untuk kita panjangan tangan untuk bantu, kita nggak usah buat apa-apa. Dan kita harus ya itu, kita harus membersihkan hati kita, ya kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus menolong mereka dengan tulus, walaupun memang hasilnya jadinya menyakitkan gitu ya. Agak curhat ya jadinya. Ya, karena ya itu, karena memang ya baru-baru ini kan juga aku kan juga baru melihat seseorang yang ditolong malahan bukan semakin baik tapi semakin buruk, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu resiko kita sebagai yang diminta oleh Tuhan untuk menolong gitu kan. Karena mungkin Tuhan punya jalannya untuk dia, kenapa kita diminta untuk menolong dia dan akhirnya jadi seperti itu. Walaupun masalah manusia kita kok jadi kayak percuma gitu, tapi kan Tuhan punya rencana. Mungkin dengan membantu kita dia punya jalan lain yang mungkin akhirnya memang Tuhan sudah tetapkan gitu. Yang penting sudah mencoba untuk membantu ya. Betul gitu. Jadi sekali lagi itu reaksi kita. Ya boleh protes terserah, tapi ya itu yang mau kita infokan ke kalian, yang mau kita luruskan. Dan ini memang tidak ada skrip juga, itu benar-benar pure reaksi. Bahkan kamu juga baru dikasih tahu per hari ini sudah datang, ya benar ya, dan baru lihat apa yang lu lihat gitu kan. Jadi memang ngomong juga salah-salah dan memang jujur gitu apa adanya gitu. Jadi ya itulah reaksi. Tapi kalau ada yang menambahkan boleh juga lah ya. Boleh, karena
Ya ini kan misalnya sesuai Kak dengan- ada yang kurang nih Kak, nih misalnya Betul. begini seharusnya gini, oh boleh banget kita open Betul. banget. Iya, namanya juga kita sharing Betul. is caring, dan itu pemahaman kita masing-masing sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Tuhan. Intinya tidak boleh ada kesombongan di dalam sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada pengkotak-kotakan. Oke, jangan lupa apa? Like Komen, and subscribe. serta share. Sampai jumpa di konten berikutnya. Reaksi cuma 3 kali sih, sorry. Sisanya konten-konten yang lain terkait dengan pengalaman kita gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, Cerita mata, Bu. Cerita mata.